Salam sehat, salam SFD, semangat, fraternitas Dina. Kembali lagi dengan saya Ibu FT atau Ibu F Tarihoran dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Materi kita pada hari ini masih kelanjutan dari materi yang sebelumnya, yaitu mengenai surat lamaran pekerjaan. Nah, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu mengingatkan kembali kepada anak-anak kami tetap jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan, dan tetap semangat untuk pembelajaran berikutnya. Baik anak-anakku, pada pelajaran hari ini kita masih belajar kelanjutan dari pembelajaran kita minggu yang lalu, yaitu mengenai surat lamaran pekerjaan. Adapun materi pokok kita pada hari ini yaitu mengenai sistematika surat lamaran pekerjaan dan kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini yaitu siswa diharapkan mampu mendata sistematika dan isi yang terdapat dalam surat lamaran pekerjaan, mampu menemukan hal penting yang terdapat dalam surat lamaran pekerjaan, dan dapat menyusun surat lamaran pekerjaan dengan jujur, semangat, dan percaya diri. Nah, pelajaran kita mengenai surat lamaran pekerjaan. Minggu yang lalu, Ibu sudah menjelaskan pengertian dan isi dari sebuah surat lamaran pekerjaan. Nah, anak-anakku, surat lamaran pekerjaan ini kita golongkan ke dalam surat pribadi yang sifatnya resmi. Sebelumnya kita sudah mempelajari jenis-jenis surat. Surat itu ada 3. Yang pertama surat pribadi, yang kedua surat niaga, dan yang ketiga adalah surat resmi atau dikatakan juga dengan surat dinas. Berikutnya kita masuk pada surat lamaran pekerjaan. Apa itu surat lamaran pekerjaan? Minggu yang lalu sudah Ibu sampaikan, surat lamaran pekerjaan adalah surat yang dibuat oleh seseorang untuk melamar pekerjaan di suatu perusahaan, kantor, atau instansi tertentu. Sedangkan sistematikanya ada 8. Yang pertama tempat dan tanggal surat, 2 hal dan lampiran, 3 alamat surat, 4 salam pembuka, 5 isi surat, 6 salam penutup, 7 hormat pelamar, 8 nama jelas dan tanda tangan. Nanti akan Ibu jelaskan secara mendalam mengenai sistematika surat tersebut. Berikutnya mengenai tempat dan tanggal surat. Tempat dan tanggal surat itu berisi mengenai keterangan tempat atau lokasi dan waktu penulisan surat. Yang kedua, hal. Hal berisi perkara atau soal yang akan dibicarakan di surat. Biasanya diisi dengan lamaran pekerjaan. Dan lampiran berisi mengenai penjelasan dokumen yang disertakan. Biasanya diisi dengan 1 berkas atau jumlah lampiran yang disertakan. Contohnya 3 lembar. Berikutnya alamat surat. Alamat surat berisi alamat instansi atau perusahaan yang dituju. Dan yang keempat salam pembuka. Salam pembuka berisi salam penghormatan. Berikutnya yang kelima isi surat. Isi surat terbagi atas 3 bagian, yaitu ada pembuka, isi, dan penutup.
Nanti akan Ibu jelaskan satu persatu apa saja isi surat tersebut. Kemudian yang keenam, salam penutup. Salam penutup berisi salam untuk menutup surat, biasanya digunakan dengan kata demikianlah dan seterusnya. Yang ketujuh, hormat pelamar. Yang kedelapan, nama jelas dan tanda tangan berisi nama dan tanda tangan pelamar kerja. Berikutnya kita akan belajar mengenai unsur kebahasaan. Unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan ada 3. Yang pertama, sapaan, kata ganti. Kemudian yang kedua, pilihan kata dan struktur kalimat. Yang ketiga, ejaannya. Berikut penjelasan dari masing-masing komponen sistematika surat lamaran pekerjaan. Yang pertama, tempat dan penanggalan surat. Tempat dan tanggal pembuatan surat ditempatkan di pojok kanan atas surat. Contoh seperti yang kita lihat, Medan, 1 Juli 2020. Perhatikan tanda koma setelah nama kota. Penulisan nama bulan harus menggunakan huruf dan penulisan tahun tanpa diakhiri tanda titik atau tanda apapun karena bukan kalimat. Berikutnya yang kedua, penulisan hal. Hal diisi judul surat, yaitu lamaran pekerjaan. Diperhatikan prinsip penulisan judul. Prinsip penulisan judul harus diawali dengan huruf kapital. Jadi, penulisan di setiap kata diawali dengan huruf kapital. Penulisan lampiran. Kata lampiran tidak boleh disingkat menjadi lam misalnya. Kemudian angka dalam kolom lampiran ditulis menggunakan huruf. Contohnya, lampiran 1 berkas. Maksudnya, lampiran adalah berisi berkas-berkas pelengkap data kualifikasi pelamar. Selanjutnya, yang keempat, ada penulisan alamat. Penulisan alamat surat tidak menggunakan kata kepada, tetapi langsung menuliskannya yang terhormat, ditulis dengan singkatan YTH titik. Dilanjutkan dengan penulisan alamat surat. Apabila kita sudah mengetahui nama, maka boleh langsung menuliskan nama pihak yang dituju. Jika tidak tahu, boleh ditulis posisinya saja, misalkan direktur atau direktris. Jika dicantumkan nama lembaga yang menggunakan huruf besar, misalnya PT, maka tidak boleh diakhiri dengan tanda baca titik. Coba perhatikan contoh penulisan alamat berikut ini. Yang menjadi catatan, perhatikan penggunaan huruf kapital, perhatikan tanda baca dan kesejajaran tulisannya, begitu juga dengan tanda titik, penulisan YTH, penulisan jalan tidak boleh disingkat dengan JLN. Maka harus ditulis dengan lengkap jalan. Berikutnya, di dalam penulisan alamat tidak menggunakan titik
di masing-masing akhir baris. Coba perhatikan contoh berikut. Di dalam penulisan alamat tidak boleh diakhiri dengan tanda titik atau tanda baca apapun. Berikutnya yaitu salam pembuka. Salam pembuka yang lazim atau netral biasanya sering menggunakan kata dengan hormat. Penulisan dengan hormat diawali dengan huruf kapital, kemudian huruf kecil, diakhiri dengan tanda koma. Yang kelima yaitu pembuka surat. Pembuka surat sebaiknya menggunakan bahasa yang baik dan sopan agar pihak atau instansi yang menerimanya tidak tersinggung. Perhatikan contoh berikut adalah pembuka surat untuk surat lamaran berdasarkan iklan. Pada pembuka surat memuat rujukan iklan yang ditandai dengan kalimat setelah membaca iklan yang dimuat dalam harian Kompas 1 Juli 2020 yang isinya menyatakan bahwa PT Makmur membutuhkan tenaga kontraktor berpengalaman. Di dalam pembuka surat juga harus dituliskan tujuan penulisan surat. Contohnya, kalimatnya berkenaan dengan hal tersebut. Maka saya mengajukan diri untuk mengisi posisi tersebut. Coba perhatikan kalimat berkenaan dengan hal tersebut, maka saya mengajukan diri untuk mengisi posisi tersebut. Unsur kebahasaan yang harus diperhatikan adalah kata ganti saya. Hindari penggunaan kata kami karena ini sifatnya pribadi. Berikutnya bagian identitas pelamar. Di bagian isi identitas berisi keterangan nama, tempat, tanggal lahir, pendidikan, alamat, dan dapat juga ditambahkan lagi sesuai dengan kebutuhan. Pada bagian ini ada ejaan yang harus diperhatikan, yaitu berkenaan dengan penulisan huruf pada penulisan rincian. Pada penulisan rincian harus menggunakan huruf kecil. Akan tetapi untuk kata-kata yang seharusnya menggunakan huruf kapital, perhatikanlah aturan penggunaannya. Seperti nama orang harus diawali dengan huruf kapital, nama bulan, lembaga, atau letak geografis. Coba perhatikan yang di layar Anda, yaitu penulisan rincian nama, tempat, pendidikan, alamat, telepon, itu diawali dengan huruf kecil karena kelanjutan dari kalimat yang di atas. Selanjutnya, pada bagian lampiran dalam lamaran pekerjaan terdapat beberapa lampiran tentang syarat yang diminta instansi yang membutuhkan pekerja. Oleh karena itu, pelamar harus memenuhi lampiran yang diminta tersebut. Contoh bisa kita lihat, yaitu sebagai bahan pertimbangan bersama ini saya lampirkan titik 2, 1 daftar riwayat hidup, 2 fotokopi, 3 pas foto, dan seterusnya. Perhatikan penulisan ejaannya pada penulisan kata
fotokopi. Kita sering salah di situ. Berikutnya yaitu penutup. Salam penutup. Dalam surat lamaran pekerjaan, isi penutup haruslah menunjukkan keantusiasan pelamar pekerjaan kepada instansi yang dituju. Misalnya, kata bisa kita perhatikan, besar harapan saya untuk diberi kesempatan wawancara dan dapat menjelaskan lebih mendalam mengenai diri saya. Demikian surat lamaran ini saya sampaikan. Atas perhatian Bapak atau Ibu, saya mengucapkan terima kasih. Pada bagian penutup ini ada kata sapaan, yaitu kata Bapak atau Ibu. Kata sapaan ini sudah benar. Kata sapaan seringkali keliru. Misalkan dengan menggunakan kalimat atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Penggunaan kata atas perhatiannya tidaklah benar karena nya merupakan orang ketiga. Sementara dalam surat lamaran pekerja yang ada hanyalah pihak pertama pengirim surat dan pihak kedua penerima surat tersebut. Nah, perhatikan kata sapaan ya anakku, begitu juga dengan penulisan ejaannya. Selanjutnya, salam penutup ditandai dengan tulisan hormat saya, diakhiri dengan tanda baca koma. Begitu juga dengan tanda tangan dan nama terang. Jadi nama terang artinya nama harus sesuai dengan yang tertulis dalam identitas. Nah, anak-anakku, dari penjelasan tersebut, anak-anakku sudah paham mengenai struktur surat lamaran pekerjaan, kebahasaan surat lamaran pekerjaan, dan bagaimana menulis surat lamaran pekerjaan. Demikianlah pembelajaran kita hari ini mengenai surat lamaran pekerjaan. Mudah-mudahan anak-anakku dapat menulis surat lamaran pekerjaan dengan benar dan suatu saat nanti dapat kalian gunakan untuk mencari lowongan pekerjaan. Selanjutnya untuk tugas anak-anakku, silahkan dibuka di kolom tugas classroom. Tetap Ibu ingatkan, jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan, dan tetap semangat. Salam SFD.